Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita merasa kecil, tidak berarti, bahkan mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kebenaran firman Tuhan berkata lain. Di matanya kita berharga dan mulia karena Tuhan sendiri yang menciptakan dan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Melalui renungan hari ini, mari kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan kita tentang nilai diri kita yang sejati di dalam Dia. Namun sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, tuntun pikiran dan hati kami agar kami dapat mengerti isi hati-Mu melalui setiap firman yang kami renungkan hari ini. Bersihkanlah hati kami dari segala kekhawatiran, kesombongan, dan hal-hal yang menghalangi kami untuk mendengar suara-Mu. Kiranya renungan ini menjadi berkat, meneguhkan iman kami, dan mengingatkan kami kembali bahwa kami berharga dan mulia di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setiap manusia pada suatu waktu mungkin pernah merasa tidak berharga, entah karena kegagalan, penolakan, dosa masa lalu, atau karena membandingkan diri dengan orang lain. Dunia sering menilai seseorang berdasarkan penampilan, berdasarkan prestasi atau harta. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang luar biasa, yaitu kita berharga dan mulia di mata Tuhan karena Dia sendiri yang berkata demikian. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan tidak memandang kita seperti dunia memandang. Nilai kita bukan diukur dari seberapa sukses kita, seberapa banyak ujian yang kita terima, atau seberapa tinggi posisi kita di masyarakat. Nilai kita diukur dari siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menebus kita. Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi memandang kita dengan kasih yang dalam. Dia berkata bahwa kita berharga dan mulia karena kita adalah ciptaannya dan karena Ia sendiri memilih untuk mengasihi kita tanpa syarat. Yesaya 43 ayat 4 ditulis ketika bangsa Israel sedang berada dalam masa pembuangan. Mereka merasa jauh dari Tuhan, terhina dan tidak berdaya. Namun di tengah situasi itu, Tuhan datang menyatakan bahwa mereka tetap berharga di matanya. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Kasih Tuhan tetap sama, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa atau tersesat dalam kesalahan. Begitu juga dalam hidup kita saat ini. Mungkin kita pernah merasa gagal menjadi orang Kristen yang baik. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mau mendengarkan kita. Tapi Tuhan justru datang dan berkata, "Engkau berharga di mataku." Kasih Tuhan tidak pernah pudar hanya karena kelemahan kita. Ia melihat lebih dalam dari sekedar kesalahan atau kekurangan. Ia melihat potensi, ia melihat keindahan dan nilai yang Ia tanamkan dalam diri kita sejak awal. Kemuliaan manusia yang sejati seringkali tertutup oleh dosa dan rasa malu. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Dalam kasih-Nya,
Ia mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kasih Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti nyata bahwa setiap kita berharga. Saudara bisa bayangkan, Tuhan rela memberikan nyawa anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Tidak ada harga yang lebih besar dari itu. Jika dunia menganggap kita biasa-biasa saja, tapi Tuhan melihat kita sebagai permata yang sangat berharga hingga Ia berkorban bagi kita. Ketika kita menerima cinta Kristus itu, kita dipulihkan dari rasa tidak layak. Dosa tidak lagi menjadi penentu nilai kita. Kita menjadi ciptaan baru yang memiliki martabat mulia karena kita hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Maka dari itu, jangan biarkan masa lalu, perkataan orang lain, atau kegagalan menutupi identitas sejati kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, kita dipilih dan dimuliakan oleh-Nya. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan seharusnya mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika kita tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita, kita akan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita juga akan memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik, yaitu menjaga hati, tubuh, dan pikiran kita sebagai bait Roh Kudus. Lebih dari itu, kesadaran akan kasih Tuhan juga mendorong kita untuk menghargai orang lain. Jika Tuhan berkata bahwa setiap orang berharga, maka kita pun harus melihat sesama kita dengan cara yang sama. Tidak ada orang yang tidak layak dikasihi. Bahkan mereka yang berbeda dengan kita tetap memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Mengasihi sesama berarti kita sedang mencerminkan kasih Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mari kita renungkan sejenak. Adakah bagian dari hidup saudara yang membuat saudara merasa tidak berharga? Apakah ada kata-kata atau pengalaman masa lalu yang membuat saudara ragu akan kasih Tuhan? Hari ini Tuhan ingin menghapus semua itu. Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara. Ia mengatakan bahwa saudara berharga dan mulia di hadapannya. Nilai saudara tidak ditentukan oleh orang lain. Saudara berharga karena Tuhan sendiri yang menciptakan dan menebus saudara. Saudara tidak sendirian. Tuhan memegang hidup saudara dengan tangan yang penuh kasih. Bangkitlah dalam keyakinan bahwa saudara dicintai tanpa syarat. Jadikan kasih itu sebagai dasar untuk terus melangkah, mengampuni diri sendiri dan mengasihi orang lain. Sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Setiap pribadi yang dilahirkan memiliki tujuan ilahi dan nilai yang tidak ternilai. Ketika Tuhan berkata, "Engkau berharga dan mulia di mataku," itu berarti tidak ada satupun keadaan hidup yang dapat menghapus kasih dan nilai yang Ia berikan kepadamu. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai pribadi yang tahu identitasnya dalam Kristus, dikasihi, berharga, dan dimuliakan. Setiap hari biarlah kita mengingat bahwa kasih Tuhanlah yang menjadi dasar nilai hidup kita. Sebab di mata Tuhan, kita bukanlah orang yang gagal atau terlupakan. Kita adalah pribadi yang amat berharga, hasil karya kasih yang sempurna. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau memandang kami berharga dan mulia di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak menilai kami dari kelemahan atau kegagalan kami,
tetapi dari kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau mengenal setiap pergumulan, air mata, dan rasa tidak layak dalam hati kami. Dan hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kami ya Tuhan, dan tanamkan kembali keyakinan bahwa kami dikasihi sepenuhnya oleh-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk melihat diri kami dengan pandangan-Mu yang penuh kasih, agar kami tidak lagi hidup dalam rasa takut atau rendah diri. Tolong juga kami untuk menghargai setiap orang di sekitar kami seperti Engkau menghargai kami. Ketika kami melangkah keluar dari renungan ini, biarlah hati kami dipenuhi damai sejahtera dan kekuatan baru. Jadikanlah hidup kami cerminan kasih dan kemuliaan-Mu bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.